Ya, kembali lagi di Newsroom Today, pemirsa. Pasca penangkapan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melakukan asesmen di BNN. Asesmen dilakukan untuk mengecek tingkat ketergantungan narkoba Andi Arief. Apa hasil asesmen tersebut? Telah ada rekan Rifki Baihaki langsung dari BNN Cawang, Jakarta Timur. Silakan Rifki. Terima kasih rekan Vandana. Saat ini saya berada di kantor BNN. Bareskrim Polri Tindak Pidana Narkoba telah menyerahkan asesmen kepada BNN terkait dengan kasus dari elit Partai Demokrat, Wakil Sekretaris Jenderal Andi Arief. Saat ini BNN telah menyelesaikan asesmen di bidang medis. Ada dua upaya yang dilakukan oleh BNN. Yang pertama itu adalah bagaimana BNN berupaya untuk mencari tahu seberapa jauh Andi Arief telah menggunakan narkoba dan dari mana barang ataupun narkoba yang dikonsumsi Andi Arief digunakan ataupun sudah berapa lama. Nah, saat ini saya telah bersama Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba BNN, Bapak Irjen Pol Arman Depari. Bapak, fenomena apa yang terjadi terkait dengan penangkapan salah satu elit politik, Pak? Ya, kejadian ini menunjukkan kembali kepada kita bahwa permasalahan narkoba di Republik ini memang serius. Kalau kita lihat yang sekarang ini ditangani adalah orang yang boleh dikatakan aktivis yang punya pengalaman, politikus, dan juga adalah pejabat walaupun dulu. Nah, ini menunjukkan kepada kita kembali bahwa darurat narkoba di Indonesia ini bukan hanya isapan jempol saja. Politisi yang berpengalaman seperti itu pun terpapar. Apalagi anak-anak muda kita yang masih muda dan belum punya pengalaman dan sangat rawan bisa terpapar narkoba ini. Nah, ini menjadi pemikiran kita semua bahwa permasalahan narkoba ini memang perlu penanganan yang lebih serius lagi. Bapak, kita berangkat mencoba asesmen itu, Pak. Kira-kira sejauh mana asesmen dari Andi Arief ini sedang dilaksanakan, Pak? Ya, asesmen ini sebenarnya adalah bagian dari tugas para penegak hukum apabila seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dan tertangkap, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menginterview yang bersangkutan dan juga sekaligus melakukan asesmen untuk mendapatkan hasil apakah yang bersangkutan ini hanya sekedar pengguna atau dia ini adalah terlibat dalam jaringan. Nah, Pak, kalau dari hasil asesmen Andi Arief sendiri, kira-kira sudah sejauh mana, Pak? Dan polisi punya berapa waktu sih untuk bisa mencari tahu kira-kira Andi Arief nantinya akan ditindak atau dimasukkan kurungan ataupun direhabilitasi, Pak? Ya, dari informasi para penyidik dan tim asesmen kita, asesmen itu sudah dilakukan mulai dari kemarin dan barangkali sore ini sudah tuntas. Kalau waktu yang dibutuhkan oleh penyidik termasuk tim asesmen 1 kali 3 hari dan dapat diperpanjang 1 kali 3 hari lagi. Jadi totalnya 6 hari. Nah, waktu 6 hari inilah yang dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, baik itu bukti material maupun kesaksian-kesaksian dari pihak lain untuk menentukan apakah nanti yang bersangkutan ini cukup dibawa ke tingkat penyidikan. Nah, selebihnya juga digunakan oleh tim asesmen melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan secara fisik. Nah, sebenarnya asesmen itu yang paling utama untuk menentukan sejauh mana tingkat keparahan yang bersangkutan karena dia telah menggunakan narkoba. Nah, dari hasil asesmen ini nanti akan digunakan untuk mempersiapkan
dan untuk menentukan langkah selanjutnya apabila dia direhabilitasi. Berarti apakah ada kemungkinan kira-kira Andi Arief ini akan dipidanakan, Pak? Melihat kan salah satu barang bukti yakni narkoba yang digunakan ini hilang, Pak. Dan tapi dari hasil tes urin tersebut Andi Arief positif menggunakan narkoba, Pak. Itu sangat tergantung dari cukup atau tidaknya barang bukti. Jadi asesmen itu bukan menentukan atau bukan bahan untuk menyatakan seseorang ini menjadi tersangka atau tidak. Yang menjadi penentunya adalah barang bukti. Kalau barang buktinya cukup, maka dia akan dinaikkan ke tingkat penyidikan. Kalau tidak, nah itu mungkin akan dikembalikan kepada keluarganya atau diserahkan ke tempat-tempat rehabilitasi sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh tim terpadu itu. Tadi Bapak menyebut bahwa asesmen dari bidang medis telah dilakukan, hasilnya juga telah diketahui. Kira-kira dari hasil itu Andi Arief sebenarnya sudah mengonsumsi narkoba itu sejak berapa lama, Pak? Itu saya kira yang punya kewenangan untuk menyampaikan nanti penyidiknya, karena itu adalah rahasia medis sesuai dengan aturan undang-undang. Pak, kita kembali ke kasus narkoba, Pak. Kira-kira dari 5 tahun terakhir ini sudah berapa kasus narkoba ini dilaksanakan ataupun diberantas oleh BNN sendiri, Pak? Kalau pemberantasan yang kami lakukan sudah cukup banyak pada tahun yang lalu, dan itu memang rutin kita lakukan evaluasi. Dari statistik yang kita peroleh, paling tidak pada tahun 2018 ada sekitar 49.000 kasus, kemudian sekitar 50.000 tersangka. Nah ini cukup banyak. Kemudian dari barang buktinya sendiri ada 5 ton sabu atau metamfetamin, sejenis narkoba yang digunakan oleh atau dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Kemudian sekitar 1,5 juta pil ekstasi. Kemudian juga ada ganja kurang lebih 35 sampai 40 ton. Nah, kemudian ada barang-barang bukti lain. Jadi saya kira ini cukup banyak penindakan yang sudah kita lakukan. Terima kasih Pak Arman Devari atas waktunya. Pemirsa, kepolisian masih memiliki waktu 1 kali 6 hari untuk mengungkap apakah nantinya Andi Arief akan ditetapkan sebagai tersangka dan dimasukkan ke dalam tindak pidana untuk ditetapkan sebagai dimasukkan ke dalam sel ataupun direhabilitasi kembali ke studio Vananda. Kasih Rifki atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.